It's like we left somewhere since we see. We got so nothing to try to live. Stay down. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. Pagi, Pak. kita mulai saja ya. Ya, Ngemeng-ngemeng pagi ini ya. iya, Pak. Santai aja, Pak. Ya, gimana kabarnya? Sehat-sehat toh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, bagus. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang recovery. Recovery itu pemulihan. Ini filosofinya begini. Dari pertemuan pertama, ya kita membahas tentang penyimpanan, ya, media menyimpan data. Dari media menyimpan data itu kita sebenarnya juga tahu bahwa media penyimpan data ini ada kemungkinan untuk rusak. Masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Jadi data yang kita simpan di dalam media kita itu mungkin saja suatu ketika nggak bisa diakses karena kerusakan penyimpan itu. Dan itu kerusakan yang disebut sebagai kerusakan fisikal. Kalau kerusakan fisikal nggak bisa diatasi. Kerusakan logical masih bisa diatasi, tapi kalau kerusakan fisikal itu ya satu-satunya jalan replace, ganti barang. Mengganti media penyimpanan itu mudah, Mas. Duitnya ono ya, barangnya ada. Tapi data yang sudah disimpan di media yang rusak itu nggak bisa diangkat. Ya, jadi tetap hilang datanya. Padahal kalau kita ini orang IT ya, yang penting kan datanya itu, bukan medianya atau programnya, tapi adalah datanya itu sendiri. Itu satu. Kemudian kita bicara tentang yang kedua itu apa kemarin? Transaksi. Data itu bisa berubah karena adanya transaksi. Di dalam perjalanan waktu atau memproses sebuah transaksi itu, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan transaksi itu tidak berjalan secara utuh. Ya. Mungkin karena medianya rusak juga. Nah, itu tadi, ya, yang pertama tadi. Jadi transaksi nggak bisa berjalan karena media yang kita akses rusak. Mungkin medianya nggak rusak, tetapi ada faktor yang lain, misalkan listrik. Proses menghitungnya belum selesai atau baru selesai sebagian, listriknya mati. Nah, ini juga akan memungkinkan perubahan data itu nggak tuntas. Nah, kalau tidak tuntas mengakibatkan ketidakkonsistenan, menyebabkan lemahnya integritas. Itu transaksi. Nah, akan lebih parah lagi zaman sekarang, kita menghendaki banyak transaksi bisa berjalan secara sekaligus. Sebuah data bisa diakses dan diproses oleh beberapa transaksi secara bersamaan. Mengapa kita ingin seperti itu? Supaya pelayanannya lebih cepat. Tetapi dampaknya adalah kemungkinan data untuk tidak konsisten itu semakin besar juga. Karena sekali transaksi itu, satu transaksi mengakses data itu pun sudah mengakibatkan, memungkinkan ketidakkonsistenan, apalagi lebih dari satu transaksi. Ya, maka kita lalu butuh lagi yang pertemuan kemarin, yaitu bagaimana kita mengelola multitransaksi itu atau konkurensi. Mengelola multitransaksi, bagaimana kita mengelola supaya banyak transaksi ini berjalan bersama-sama, mengakses data yang sama, tetapi hasilnya tetap seperti kalau data ini diproses secara serial. Ya, lalu saudara kenal istilah serializability. Kan gitu. Ya, jadi
mengelola. Nah, berikutnya, apakah ini sudah Pak? Ya belum juga, tetap aja ada kemungkinan. Ya makanya dalam mengelola sebuah aplikasi yang transaksional itu selalu ada tim maintenance, ya maintenance. Mereka tugasnya adalah ya mengatasi masalah-masalah itu. Terkadang masalah itu tidak diatasi, selesai sendiri terkadang. Ya, tapi kita kan tidak semuanya begitu ya. Jadi waktu kita ada masalah, kita seriusi, tapi ternyata begitu kita seriusi, masalahnya selesai sendiri. Oh ya sudah, tidak jadi kerja. Nah, persoalan seperti ini lalu barangkali membuat beberapa orang itu takut, wah lah kalau gitu nggak aman toh Pak, nggak aman toh. Ya memang tidak aman. Itu jawaban yang paling benar itu ya tidak aman. Maka kita jangan pernah berpikir akan adanya kerusakan, akan adanya kegagalan, itu tidak penting, Mas. Ya, nggak penting. Yang penting itu bagaimana kita bisa melakukan pemulihan, recovery. Ya, sama dengan kondisi sekarang ini. Kita masih dalam kondisi pandemi dan katanya yang terbaru ini, virus yang terbaru, varian terbaru ini penyebarannya cepat sekali. Ya. Meskipun mungkin efeknya belum diketahui pasti, tetapi gejala yang dimunculkan juga terkadang tidak berat. Seperti pada pagi hari ini, misalkan saya rada pilek, jangan-jangan kalau di swab positif juga kan? Kita nggak ngerti. Tapi nggak penting itu nggak penting. Nah, yang penting apa? Bagaimana kita bisa menyehatkan kembali diri kita. Itu yang paling penting. Nah, jadi saudara pun juga dalam perjalanan hidup nanti, mungkin saudara akan mengalami satu keterpurukan. Itu ya nggak apa-apa, wajar aja itu, nama hidup kok. Data saja begitu, apalagi hidupnya. Tapi itu nggak penting. Yang penting apa? Bagaimana kita bisa melakukan recovery. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa bersemangat lagi. Bagaimana kita bisa sehat lagi. Nah, itu yang paling penting. Nah, dalam mengolah data ini pun juga sama. Kita tidak usah ngomong salahnya di mana, salahnya di mana. Dari bab 1 sampai dengan bab 4 saya sudah bicara. Banyak sumber kemungkinan, banyak kemungkinan salahnya dari mana. Ya. Maka di pertemuan yang kelima ini, ya, kita bahas, udah nggak usah ribut, salahnya di mana. Yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan pemulihan terhadap data yang rusak itu. Itu saja. Ya, kalau itu sudah beres, jalan. Tapi kalau kita cari kemungkinan kesalahannya lagi, percuma banget. Karena zaman sekarang akan semakin banyak kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi saya selalu ditanya, Pak Imawan, apakah data ini pasti benar? Saya selalu jawab dengan tegas, tidak. Buset, Dian ya. Tegas, tidak. Mereka, kok enggak? Emangnya kamu berani jamin? Karena apa? Karena kemungkinan kesalahan itu bisa dari banyak faktor. Ada yang bisa kita tangani, pasti kita sudah preventif. Nah, yang tidak bisa kita tangani ini, itu yang tidak pernah bisa membuat kita itu menjamin 100% bahwa transaksi itu akan selalu sukses. Nah, ini juga kedewasaan kita berpikir, ya kan, bahwa memang di dunia ini ya tidak sempurna, ya kan, aplikasi apapun juga sempurna. Ya. Orang banyak kagum dengan Tesla, misalkan, apa itu, mobil listrik yang kemudian sudah terhubung dengan GPS, yang kemudian sudah terhubung dengan AI, artificial intelligence, sehingga dia akhirnya bisa mengemudikan sendiri. Sopirnya tinggal duduk manis. Faktanya apa, teman-teman? Beberapa kali mobil Tesla kecelakaan fatal. Mengapa? Karena manusianya tidak mampu mengendalikan. Loh, malah kacau. Kacau kan ini. Mobilnya kecelakaan, sopirnya sebenarnya tahu, tapi tidak mampu mengendalikan karena sudah dibuat otomatis.
Nah, itu fatal memang. Kalau kita mengandalkan teknologi murni, manusia tidak bisa mengakses, fatal. Beberapa kali juga terjadi sebuah kecelakaan pesawat terbang dari jenis Boeing terbaru yang dikatakan paling canggih. Salah satunya ada di Indonesia kecelakaannya, ya kan? Yaitu yang kemarin di daerah Jawa Barat itu. Ya. Bagaimana seorang pilot sudah mengikuti prosedur menggunakan pilot otomatik, ya. Lalu pilotnya tinggal duduk manis. Tapi ternyata pilotnya melihat satu keanehan, lu kok naik turun nih, padahal harusnya naik terus. Nah, saat kemudian pilotnya mengambil alih, mengganti fungsi otomatik menjadi manual, wah, sensornya ngaco semua. Ya, sensornya ngaco. Pilotnya melihat ketinggiannya naik, ya, ketinggian dia turunkan. Ternyata sebenarnya pesawatnya sudah turun. Jadi begitu tuasnya diturunkan, semakin kencang turun. Sehingga akhirnya jatuh ke laut dalam kecepatan yang sangat tinggi, lalu tidak ada satupun korban yang bisa ditemukan dalam kondisi utuh, karena pesawatnya pun ditemukan dalam kondisi puing-puing. Nah, fatal, Mas. Fatal. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Data di dalam sistem kita juga nggak bisa dijamin. Tapi yang penting apa? Recovery. Bagaimana pemulihannya itu. Mana ya filosofinya, mana ya? Ngerti ya, Mas ya? Oke, mungkin ada omongan dari teman-teman teman-teman tentang ini. Silakan. Sebelum kita masuk ke materinya. Mas Rahmat, Mas Raihan, Mas Hamid, Mas Ruby Handi, Mas Saruji. Namanya Saruji memang ya. Halo, Mas Saruji. Iya, Pak. Halo. Halo, iya, Pak. Namanya memang Saruji. Iya, memang Saruji, Pak. Bukan asli Semarang. Bukan asli Semarang. Lah mana? Halo? Suaranya putus-putus sih. Sinyalnya mungkin itu, Pak. Iya. Oke. Kayaknya Jawa Barat kalau seperti ini, namanya di double ini Jawa Barat. Nah. Saya juga bukan asli Semarang, Pak. Oh, kamu mana? Saya Madura, Pak. Madura? Iya. Oh, karena ada nama Hamidnya itu. Kamu Madura sudah lama di Jawa atau tetap di Madura? Tetap di Madura, Pak. Oh, tetap di Madura. Iya. Nah, ini kuliahnya dari mana? Madura? Dari Madura. Oh, saya di Madura. Ya, sebelumnya bilang jauh ya kalau Madura, tapi begitu sampai Surabaya ternyata hanya nyebrang sudah masuk Madura. Iya. Terus belok kiri ada ayam apa itu? Bebek Sinjai. Bebek Sinjai ya. Bebek Sinjai. Muter-muter pulang ya. Terus kalau ditanya dari mana? Dari Madura. Wih, dari Madura. Tapi saya masih jauh dari situ, Pak. Masih 2 kabupaten lagi. Oh gitu. Itu Ya, di daerah Madura ada ini ya, dekat Madura itu ada pulau yang konon terbersih udaranya sedunia loh. Mungkin, kurang tahu saya. Ada itu. Di utara Madura kalau nggak salah. Hebat banget itu. Oh, di utara. Ya, oke. Berarti ini Mas Hamid di Madura. Nanti siap-siap untuk ke Semarang ya, tetepan ya. Ya, Pak, pasti. Ya. Oke. Teman-teman lain ada yang mau komentar? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Saya mulai kuliah kalau gitu.
Masih belum kuliah. Ya, kuliah ini santai aja. Ya, baik. Sekarang kita bahas tentang kerusakan itu. Kerusakan itu dari mana sih, Pak, kejadiannya? Dari transaksi. Nah, tapi ini enteng sebenarnya. Enteng ya, ringan. Ringannya apa? Ya, bisa ditangani. Kerusakan transaksi ini ada dua macam. Bisa karena logikanya yang salah, bisa karena sistemnya yang salah. Logika yang salah gimana? Logika yang salah. Mahasiswa sudah bayar, ternyata dianggap belum bayar. Nah, itu namanya logika yang salah. Loh, ini udah bayar kok. Catatannya belum bayar. Oh iya. Oh iya, salah. Tinggal merubah. Ya kan logikanya. Oh gitu ya. Ya. Kemarin juga sempat ribut. Pak Imawan, yang namanya mahasiswa sudah yudisium itu bila KHS-nya sudah mencapai sekian. Saya ngotot. Enggak. Mahasiswa sudah lulus bila sudah ada skripsi. Selama program studi masih menetapkan skripsi, maka saya katakan lulus, dinyatakan lulus bila mahasiswa itu sudah lulus skripsi. Tapi kenyataannya ada mahasiswa yang lulus skripsi, tapi mata kuliahnya belum lunas semuanya. Ya itu yang salah. Ya tak. Nah, terus makanya jangan karena skripsinya, loh. Nah, kalau nanti mahasiswa sudah memenuhi SKS-nya, tapi skripsinya belum, apakah dianggap itu lulus? Nah, ini logika, Mas. Untung saya tidak ngikutin aturan dari usulan itu. Ya. Usulan itu salah menurut saya. Jadi yang benar adalah ya tetap selama kita masih menggunakan aturan skripsi, maka seorang mahasiswa dinyatakan lulus bila skripsinya sudah lulus. Adapun kalau ternyata ada 1-2 mahasiswa yang ternyata SKS-nya kurang, sehingga setelah skripsi harus kuliah lagi, maka itu adalah peristiwa yang di luar normal. Siapa yang salah dalam hal ini? Mahasiswanya. Kenapa kamu masih ngutang mata kuliah kok sudah mengajukan skripsi? Ya, mungkin juga prodinya salah karena tidak ngecek. Mahasiswa ini mengajukan ujian, tapi ternyata masih utang SKS. Nah, harusnya tidak boleh. Jadi kegiatan terakhir harusnya adalah skripsi. Itu logik. Ini ngomong logik. Yang kedua adalah sistem. Ya. Sistem error. Nah, kemarin kita mungkin saudara bicara di konkurensi, proses bersama, itu kerusakan atau peristiwa yang sering terjadi dengan sistem adalah deadlock. Deadlock itu bukan mati, Mas, tetapi saling menunggu. Ya. Si A nunggu si B nunggu si A. Ya. Jadi tunggu-tunggunan. Ya, tidak ada jalan. Ya, itu namanya deadlock. Nah, ini kesalahan sistem. Jadi sistem pun dibangun sudah diharapkan sempurna, tetap akan muncul satu peristiwa yang membuat sistem ini error. Lalu kerusakan yang lain adalah sistem crash istilahnya, ya. Karena ada intervensi dari luar. Contohnya adalah listrik, kerusakan listrik. Tidak perlu listriknya mati, Mas, tapi berkedip aja. Wah, mati nyala lagi. Waduh, itu sudah membuat peralatan listrik itu terganggu. Kalau ini di dalam sebuah sistem komputer, ini bahaya malahan. Terkadang kerusakan ini nanti akan masuk ke kerusakan fisik. Ya, jadi sistem crash itu listrik mati misalkan, itu sudah seperti itu. Bisa juga software yang menyebabkan sistem crash. Apa? Virus. Wah. Jadi mengelola aplikasi sekarang juga tidak lepas dari adanya attacking, serangan. Ya, Udinus ini beberapa kali kemarin waktu mau ujian itu, waduh rusak terus, ada yang menyerang terus. Heran, kenapa? Nah, kita tidak
Lah Pak, nggak nyari siapa yang nyerang, wah nggak penting itu. Nggak penting. Kehabisan energi kita mencari siapa yang nyerang, karena itu mudah. Yang lebih penting adalah mengatasi. Ya. Bahwa diserang dengan DDoS, ya. Lalu sistemnya macet, orang mengeluh, internetnya lambat semua. Kok bisa ya begitu? Wah, ternyata digelontor oleh aplikasi, oleh serangan itu. Nah, itu namanya sistem, itu software. Ya. Software yang membuat sistem lalu menjadi crash. Ya. Kemudian ada kerusakan yang bersifat fisikal, yaitu kerusakan disk. Apa sih simpanan sekarang ini yang populer? SSD ya, karena bentuknya kecil, sistemnya elektronik, kecepatan aksesnya tinggi, ya, harganya masih mahal. Ya. Nah, apakah ini menjadi istimewa? Ya, tidak. Karena ini murni elektrik, maka sangat rentan terhadap listrik yang lain yang diakibatkan oleh medan magnet. Maka kalau kita mempunyai disket, mempunyai flash disk sama itu, jangan dekatkan dengan barang-barang yang mengandung magnet. Potensi untuk rusak. Rusaknya tidak secara fisik. Nah, fisiknya mungkin nggak rusak. Yang terlihat loh, yang tidak terlihat itu rusak. Itu termasuk juga kerusakan fisik. Itu macam-macam kerusakan. Nah, kemudian topik kita adalah bagaimana kita melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi. Nah, ini ada dua algoritma untuk pemulihan. Yang pertama adalah aksi yang ditempuh selama transaksi berjalan. Jadi ketika transaksi ini masih berjalan, kemudian mengalami sebuah kerusakan, maka saat itu juga kemudian sistem melakukan recovery, pemulihan. Bisa terjadi seperti itu. Harapannya supaya meskipun ada kerusakan, di akhir proses hasilnya tetap benar. Tapi ada juga recovery yang kedua, modelnya adalah bahwa aksi ini ditempuh setelah kerusakan itu dilakukan, ya, setelah terjadinya kerusakan. Jadi bukannya kita mencegah supaya nanti hasilnya rusak, enggak. Kita biarkan kerusakan itu terjadi, baru setelah itu kita lakukan pemulihan. Ya sama. Tujuannya semuanya sama, yaitu ke pemulihan. Hanya kalau yang pertama tadi, begitu ada gejala kerusakan, langsung kita tangani, ya. Atau yang kedua adalah kerusakan itu terjadi, baru kita tangani. Ya. Jadi agak terlambat. Itu ada dua. Baik yang mana? Semua ada baik dan buruknya. Yang pertama, kalau aksi ini ditempuh ketika transaksi berjalan, maka pasti akan lebih sulit algoritmanya. Sebab apa? Kita harus mengenal transaksi ini jalannya sampai di mana. Nah, kerusakannya sampai sejauh mana, kita belum tahu. Ya. Nah, kalau saat itu kita harus selalu memperbaiki, wah, itu akan menjadi gangguan juga pada akhirnya. Contoh ya, contoh itu beberapa antivirus sudah dilengkapi dengan sebuah kecerdasan buatan, yang mana antivirus ini mempunyai algoritma untuk mempelajari virus yang baru, lalu menciptakan antivirus yang baru lagi. Gitu Mas ya. Itu ada. Nah, apa yang kemudian terjadi adalah begitu dia menerima suatu keganjilan yang tidak ada dalam peta dia, maka dianggap dia virus. Nah, karena itu ada virus, maka dia pelajari langsung dikunci, lalu dia pelajari, kemudian ciptakan antivirus. Padahal itu belum tentu virus. Nah, akibatnya malah komputer kita itu seperti geraknya itu dinamikanya tinggi, bekerja keras, tetapi tidak menghasilkan yang kita inginkan. Kenapa? Karena dipenuhi oleh kegiatan antivirus itu sendiri.
Itu ada. Saya pernah mempunyai itu. Akhirnya saya putus. Wah, ini malah repotin ini. Ya, karena apa-apa dianggap antivirus. Apa-apa dianggap virus. Apa yang dia belum kenal dianggap virus, dipelajari. Nah, dia mempelajari itu kan menghentikan aplikasi saya. Ya, jadi itu buruknya di situ. Yang kedua adalah kita rusak dulu memang. Ya, begitu itu terjadi, selesai, baru kemudian kita perbaiki. Nah, baiknya adalah bahwa kerusakan ini sudah terlihat nyata. Dan sejauh mana kita bisa menilai perlu atau ke arah mana perbaikan itu. Nah, sehingga perbaikannya lebih efektif. Tapi tidak efisien memang, karena menunggu ya, terjadinya dulu. Itu kelemahannya. Nah, ya milih yang mana, akhirnya ya itu hanya pilihan. Oke. Nah, ini kita sudah tahu ada beberapa penyimpanan ya. Karena kesalahan itu atau kerusakan itu juga mungkin terjadi di 3 tempat ini. Bisa di memori utamanya, bisa di penyimpanan tetapnya, bisa juga di tempat di mana kita membackup data, menyimpan data backup. Nah, karena data backup yang disimpan di media yang sama juga, hanya tempatnya berbeda. Ya. Oke. Nah, kita untuk mempelajari recovery itu, maka kita akan belajar dulu bagaimana sih sebenarnya lalu lintas data itu di dalam sistem komputer kita. Jadi ini ada satu gambar, di mana yang sebelah kanan itu adalah penyimpan data yang tetap, ya, disk, entah itu hard disk, entah itu SSD, entah itu apapun, ya, penyimpan data yang bersifat tetap. Kemudian yang sebelah kiri, gambar kiri ini adalah area di komputer kita, khususnya adalah di main memory, nah, memori utama. Nah, di dalam main memory ini, mungkin saudara sudah pernah belajar juga dari mata kuliah sistem operasi, ya, bahwa di dalam main memory itu bisa diciptakan blok-blok memori lagi. Ya, jadi kalau memorinya ada 32 GB, gitu, maka kemudian bisa dibuat blok-blok, misalkan menjadi 8 GB seperti itu. Ya, atau lebih kecil lagi. Atau mungkin fleksibel, tergantung dari kebutuhan atau tergantung dari ukuran aplikasi yang sedang dijalankan. Itu namanya blok-blok memori. Jadi dalam sebuah blok memori besar bisa dibagi menjadi beberapa blok. Contoh di sini, di dalam gambar ini ada 2 transaksi yang berjalan, yaitu T1 dan T2. Mungkin ini juga menjawab, Pak, kalau 2 transaksi berjalan sekaligus di dalam komputer kita, itu kerjanya gimana? Ya seperti ini. Ya. Setiap transaksi diberikan lokasi blok sendiri. Ya, diberikan lokasi blok sendiri. Sehingga tidak mungkin satu transaksi dengan transaksi yang lain itu akan bertabrakan. Enggak mungkin. Ya, misalkan kalau dalam kuliah ini ya, misalkan kuliah ini saya sudah menggunakan banyak transaksi. Yang satu adalah saya menjalankan slide. Ya, itu butuh transaksi sendiri. Di sisi lain, saya juga melakukan conference dengan saudara. Ini juga aplikasi yang lain. Ya, setidaknya ada 2 aplikasi yang saat ini berjalan. Saling tabrakan? Tidak. Ya. Malah semua saling mendukung ini. Ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena Meet-nya punya memori sendiri, PowerPoint-nya punya memori sendiri. Lalu ini memang kita gabungkan. Ya. Jadi kalau PowerPoint-nya crash, rusak, Meet-nya tetap jalan. Demikian pula sebaliknya. Nah, itu karena ada blok-blok memori. Ya, jadi dalam gambar ini ada 2 transaksi yang berjalan, T1, T2. Masing-masing berjalan secara bersamaan karena ada di dalam satu main memory. Nah, sekarang caranya gimana kalau dia melakukan akses data? Nah, setiap data yang akan diakses oleh transaksi
di dalam main memory, ini akan disimpan dalam sebuah penyimpan data sementara yang disebut dengan buffer. Ya. Jadi misalkan X1 pengen data A, maka kemudian data A yang ada di dalam disket itu dikopikan. Sekali lagi, dikopikan ke dalam sebuah buffer tersendiri. Ya. Lalu buffer inilah yang nanti akan data di dalam buffer inilah yang lalu akan diproses oleh T1. Nah, kalau nanti data itu sudah diproses, lalu selesai dan mau dituliskan, maka data dalam buffer kemudian dituliskan ke dalam penyimpan utama atau disk. Perintahnya pakai perintah output kalau di sini. Ya, output itu berarti menuliskan atau write ke dalam disk. Sedangkan input membaca data dalam disk. Ya, read. Nah, seperti itu. Ya, jadi setiap kali ada satu transaksi yang meminta sebuah data, maka data ini akan dikopikan ke dalam sebuah buffer khusus untuk melayani atau bekerja di dalam blok memori yang digunakan oleh T1. Oleh transaksi. Ya. Jadi mereka akan jalan di tempat masing-masing. Perintahnya kalau di dalam membaca data itu, kalau kita kan pakai programming adalah read. Ya. Kalau read, nanti kemudian buffer sistem memori memberikan perintah input. Nah, artinya memasukkan data yang diinginkan oleh T1 atau oleh read tadi ke dalam buffer. Nah, kemudian itu dibaca. Nah, kalau kemudian transaksi sudah melakukan prosesnya dan ingin menyimpan, maka perintah programmingnya adalah write. Tetapi dalam aplikasi sistem operasi, dia menggunakan perintah output. Nah, artinya mengeluarkan data dari buffer dan memasukkannya ke dalam disket atau menuliskannya ke dalam disket. Paham ya, Mas? Gitu. Nah, melihat di sini, maka kita tinggal melihat arah panah itu tadi. Bahwa kemungkinan itu terjadi adalah bahwa saat transaksi melakukan read, ternyata read-nya nggak sempurna. Itu bisa terjadi. Saat sistem operasi menginstruksikan input untuk memanggil data A ke dalam buffer, itu mungkin juga terjadi sebuah kerusakan. Demikian pula saat kemudian transaksi ingin melakukan perintah write, atau kemudian diikuti sistem operasi memberikan perintah output ke dalam data untuk dicatatkan, dituliskan ke dalam disk, itu juga mungkin terjadi sebuah kerusakan atau apa. Itu modelnya begitu. Nah, dari sini pula maka kita tahu bahwa sekalipun di situ ada lebih dari satu transaksi yang bekerja bersamaan dan mengakses data yang bersamaan, maka data ini sebenarnya diolah di blok memori sendiri-sendiri. Diolah di blok memori sendiri-sendiri. Baru nanti setelah itu dilakukan rekonsiliasi. Maka kemungkinan salah itu juga terjadi karena kesalahan membaca transaksi yang baru ya, terhadap satu data, sehingga saat diupdate lalu terjadilah lost update itu. Itu ada di pertemuan berapa itu lost update itu? 2 ya kalau tidak 3. Ya. Nah, itu terjadinya seperti itu. Oke. Nah, ya ini kalau ini contoh lagi. Contoh recovery itu ya misalkan transfer uang, transaksinya tidak berjalan sempurna. Lalu gimana caranya? Nah, gini, Mas, pernah juga suatu ketika saya itu iseng-iseng pas waktunya kosong mungkin ya, otaknya juga kosong, mengecek buku tabungan saya.
Suatu ketika ada sebuah potongan di dalam buku saya 500.000. Nah, kejadiannya belum ada 1 minggu kebetulan. Loh, ini kok ada yang mengambil uang saya 500.000 ya? Untuk apa ya? Nah, saya tanya ke kampus. Ini saya kok dipotong 500.000, ada apa ya? Ternyata pihak kampus mengatakan, enggak ada potongannya, Pak. Loh, enggak ada. Wah, kenapa ya? Nah, saya mau menanyakan ke bank, nanti dulu lah. Nah, saya orangnya kan sangat sabar dan murah hati. Gitu. Jadi saya tidak buru-buru. Udahlah, saya tunggu saja. Nah, setelah beberapa hari, kemudian ya besoknya saya iseng-iseng lagi aja. Ya. Saya tidak menuntut apa-apa, tapi saya hanya mencetakkan buku tabungan lagi, ya, mengecek transaksi. Ternyata setelah buku tabungan saya cek, yang kedua ini, loh, ada pemasukan 500.000. Gitu. Ada, loh, 500.000 dari mana nih? Saya tanya lagi ke kampus, karena yang sering ngasih uang kan cuma kampus ya. Saya tanya ke kampus lagi, ini ada duit apa nih masuk ke saya? Loh, nggak ada Pak Imawan. Honor, nggak ada. Bener nih, nggak ada. Dari mana ya? Atau akhirnya saya tanya ke bank, saya tunjukkan. Ini saya mengalami kejadian ini. Oh iya Pak, itu salah entry. No, ini sudah kejadian. Jadi seseorang mengambil uang dari satu rekening, tapi ternyata salah rekening saya. Nah, begitu kemudian operatornya tahu itu salah, lalu operator itu membalikkan lagi, ya, mengembalikan uang saya. Ya. Nah itu nggak apa-apa, nggak penting itu. Yang penting adalah ternyata uang saya utuh sebenarnya, ya kan? Oke, nah dengan asumsi ruang disk yang dialokasikan untuk basis data itu tidak rusak, asumsinya begitu. Maka ada 3 pilihan skema untuk menjalankan recovery secara otomatis. Yang otomatis tadi yang pertama file lock dengan penundaan pengubahan, file lock dengan pengubahan langsung, dan page bayangan atau halaman bayangan atau schedule paging. Apa itu file lock dengan penundaan pengubahan? Itu seperti ini. Nah, jadi di dalam sebuah sistem basis data, setiap kali ada perintah itu akan selalu tercatat yang disebut di dalam log record. Log record itu mencatat semua aktivitas yang terjadi di dalam sebuah sistem ataupun data. Ya, contoh misalkan ya, ya ini saya jujur saja. Saya itu terlambat entry nilai, Mas. Saya itu terlambat entry nilai. Yang pertama karena kelas saya banyak, sehingga saya ada beberapa kelas yang belum saya entry-kan. Nah, saya sadar belum entry, tetapi saya heran. Malam itu ada mahasiswa yang protes ke saya. Pak Himawan, nilai saya ini sudah fix ya Pak? Loh, Pak, saya mau ikut ada ulangan enggak Pak? Ternyata nilai saya jelek. Saya heran. Ini kok beberapa mahasiswa tanya ke saya tentang nilai. Padahal kelas dia belum saya entry-kan. Kemudian saya buka data saya. Loh, ternyata sudah terisi semua, saudara-saudara. Sudah terisi. Lah siapa yang ngisi? Nah, saya buka log filenya. Oh ini, dia nanti ngomong enggak ya sama saya, gitu. Saya tahu orangnya, ya, karena usernya kan orang masuk ke aplikasi pasti pakai user. Nah di dalam file log itu terlihat usernya adalah si ini. Nah, ternyata begitu saya selesai tahu, enggak lama kemudian yang bersangkutan telepon saya, Pak Himawan, saya minta maaf. Oh iya, saya hanya ingin supaya Pak Himawan kan belum entry. Biar tidak dicap terlambat, maka saya entry-kan ngawur. Ya bagus ya. Artinya orang ini ingin menyelamatkan muka saya supaya saya tetap dikenal sebagai dosen yang tidak pernah terlambat entry nilai. Kan itu bagus ya. Tapi jeleknya adalah bahwa nilainya itu tidak sesuai dengan nilai dari saya. Kemudian setelah saya entry-kan,
lalu mahasiswa akhirnya pada lupa berubah Pak nilainya, saya tidak jadi ikut ngulang, ternyata nilai saya bagus. Oh, ya sudah saya diam saja. Nah, ini saya ceritakan. Itu namanya log file. Semua perubahan itu akan tercatat di dalam sebuah log file. Sebuah sistem manajemen basis data selalu mempunyai hal ini, ya, log file ini. Ya. Kemudian bagaimana terjadinya itu? Ya, di sini rumusnya adalah begini. Transaksi mulai dengan menulis record. Ya, jika menulis record itu waktunya lebih kecil dari TJ, start lebih besar ke log. Sebuah jadi kalau waktunya itu sudah berjalan, ya, jadi ini kembali ke clock ya. Kita menggunakan waktu di dalam komputer yang kita sebut dengan clock. Sebuah operasi write menyimpulkan bahwa di log record harus tertulis bahwa record tertulis itu di dalam TJ, X, dan V. Ya. T itu waktu, X itu datanya, V adalah nilai baru untuk X. Ya. Jadi X akan diganti dengan V. Ya. Pertanyaannya adalah X ini mau diganti dengan V, dengan nilai V atau tidak? Nah, itu pertanyaannya di situ sebenarnya. Ini loh, ada satu transaksi yang meminta X untuk diubah menjadi V. Nah, lalu aplikasi recovery mengatakan, apakah X itu harus kita ganti dengan V? Maka kita lihat, kapankah itu terjadi? Ya. Jadi kalau ternyata bahwa pengubahan X menjadi V itu terjadi pada waktu ya, T yang telah komit, maka silahkan ganti itu. Komit berarti sudah selesai. Maka X akan diganti dengan V. Tetapi kalau ternyata T ini belum komit, maka X tetap bernilai X, tidak akan digantikan menjadi V. Itu logika yang pertama, penundaan pengubahan. Ya, ya nanti mungkin saudara baca lagi, tapi mungkin juga bingung malahan ya. Nah, kalau ternyata transaksi waktu ya, waktu pengubahan ini sudah atau belum, ya. Jadi ini waktunya sudah diubah, tetapi ada minta pengubahan lagi di waktu yang setelahnya. Nah, padahal ini datanya sudah diubah. Bagaimana ini? Nah, dalam kondisi seperti ini, karena masih menggantung, maka dilakukan redo. Redo itu penulisan ulang. Ya, jadi yang tadi X dari V, karena waktunya ini belum selesai, ya kan? Maka kemudian dilakukan redo, menulis ulang V. Jadi meskipun tadi sudah dituliskan, ini dituliskan lagi. Itu logikanya seperti itu. Ya, jadi kita melihat waktunya. Nah, mungkin ini menjadi lebih contoh, lebih mudah ya dari 3 contoh ini. Ya. Ada start, ya, T0 A 950, ya. T0 B memberikan ini yang A itu adalah A dinilai 950. B dinilai 250. Lalu ada transaksi B. Ya. Dia membaca A 950 sama, B 2050 sama. Selesai, komit. Ya. Kemudian dia membaca C, nilainya 600. Lalu ada transaksi C jalan. Transaksi C jalan, T0 dia baca 950 sama. B sama, 2050. Komit. Tidak masalah. Lalu dia mulai membaca lagi. C 600, komit. Nah, di dalam kasus ini, maka kita lihat bahwa nilai C ini akan bernilai, transaksi C ini sudah berlangsung sempurna. Ya, dia akan menuliskan A 950, B 2050, dan menuliskan C bernilai 600. Sempurna. Ya. Karena semuanya sudah komit. Nah, sedangkan B, ya, kita lihat B,
Apakah pada waktu dia mengganti atau mengisi nilai C menjadi 400 ini sudah komit? Belum. Belum. Ya, karena dia tidak ada komitnya, kita lihat. Bandingkan dengan C. Maka nilai C ini akan berpotensi untuk berubah. Ya, sekalipun sudah dituliskan oleh C 600. Nah, untuk transaksi A itu bahkan pada waktu dia mengisi nilai A 950, B 2050, ini juga belum komit. Maka nilai A, transaksi A memungkinkan untuk nilai A dan B itu diubah atau berubah. Meskipun sebenarnya dia sudah difikskan oleh transaksi B maupun transaksi C. Tetapi karena dalam hal ini transaksi A masih belum komit, maka akan ada kemungkinan nilai A ini akan berubah. Demikian pula dengan nilai B. Nah, nanti tinggal kita lihat apakah komitnya itu sama dengan lebih dulu mana komitnya? Apakah lebih dulu B atau lebih dulu C? Ya. Ataukah malah lebih lambat? Ya. Kalau lebih lambat, ya dia akan melakukan redo itu tadi. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan lebih kecil, nah, dia akan digagalkan, fail, ya. Kemudian kembali langsung. Nah, ada satu mekanisme yang diubah langsung immediate database modification, yaitu mekanisme dengan merubah secara langsung basis data meskipun transaksi masih berlangsung. Nah ini satu cara yang sangat rigid menurut saya, karena dia kemudian memainkan log record-nya. Seperti ini, log record-nya. Yang diperhatikan memang hanya write. Jadi tadi TA, TB 950, dia sudah memerintahkan write 950 2050. Ya. Kemudian T0 commit. Lalu T1 start. Kalau T0 commit berarti dia sudah write. Kalau dia sudah write berarti nilainya sudah berubah. Ya. Lalu T1 start ya, mengubah C dari 700 menjadi 600. Ada perintah commit, maka otomatis C sudah lalu berubah. Nah, ini harusnya seperti itu. Kemudian, ya ini yang tadi. Oke. Prosedur recovery untuk sistem ini ada dua. T1 yang mereka kembali nilai semua item data yang diubah transaksi TJ ke nilai awalnya, atau redo yang membuat semua nilai item data yang diubah oleh transaksi TJ itu ke nilai barunya. Ya, kalau undo itu dirubah ke nilai awal, kalau redo dituliskan ke nilai akhir. Ya, jadi kalau undo itu dibatalkan. Setelah terjadi kerusakan database, skema recovery akan melihat isi file log nah, untuk mengetahui transaksi mana yang akan diulang dan transaksi mana yang harus dibatalkan. Aturannya, nah ini yang perlu saudara perhatikan, transaksi TI ya, harus dikembalikan ke kondisi awal. Berarti di undo, dibatalkan. Jika dalam file log ada record T start, tetapi tidak ada T commit. Nah, tadi seperti di A tadi ya. Ini ada T start, tapi tidak ada T commit yang A. Maka ini harus dikembalikan ke nilai awal, undo. Transaksi TI harus dituntaskan, ditulis ulang, redo, ya, dengan nilai yang baru, ditulis ulang dengan nilai yang baru. Jika log ada record T start dan commit. Nah, ini contohnya di sini. TB. Ini sudah commit, maka tuliskan 1000 menjadi 950, 2000 diganti 2050. Ini sudah pasti. Ya. T start 1, C-nya belum. Nah, ini nggak boleh. Kalau ini di undo. Ya. Kalau ini redo semua ini, karena semuanya sudah commit. Ya. Itu contohnya. Ya, dengan aturan di sini. Oke. Ada lagi satu teknik recovery menggunakan istilah checkpoint. Checkpoint itu ya waktu tertentu di mana kejadian itu terjadi.
Nah, agak lebih rumit karena di sini menggunakan tabel-tabel waktu. Untuk mengurangi beban waktu tambahan ini, maka digunakan checkpointing. Satu, menulis semua record log yang sedang berada di memori utama ke media penyimpanan stabil. Yang kedua, menulis semua blok buffer yang berubah ke disk. Dan yang ketiga, menuliskan record checkpoint itu di file log ke media penyimpan stabil. Selama recovery dibutuhkan, kepastian bahwa transaksi TI mulai sebelum checkpoint. Jadi ada satu peristiwa, lalu kita pastikan TI ini terjadinya adalah sebelum checkpoint tersebut, sebelum terjadinya peristiwa itu. Keberadaan record dalam file log memungkinkan sistem menjalankan proses recovery dengan lebih efisien. Dari file log dapat diketahui bahwa transaksi TI yang memiliki record TI commit yang muncul sebelum checkpoint berakhir. Dan yang ketiga adalah kondisi tersebut menandakan bahwa perubahan ke dalam database telah dituliskan. Nah, untuk teknik recovery dengan perubahan langsung, maka akan diterapkan ketentuan. Untuk transaksi TI dan semua transaksi setelah TI yang tidak memiliki record commit, jalankan proses undo. Jadi kalau belum ada commit, batalkan. Kuncinya cuma di situ. Kalau sudah ada commit, redo. Untuk transaksi TI dan semua transaksi setelah TI dinyatakan TIK yang memiliki record TK commit, maka dilakukan operasi redo, artinya menulis ulang. Gitu. Nah, ini nanti kita bisa lihat di dalam tabel ini. Nah, TC dan TF ini adalah checkpoint-nya. Checkpoint. TC itu adalah checkpoint, TF adalah terjadinya kesalahan. Sekarang kita tinggal lihat, apakah T1 itu sudah commit? Di mana commitnya? T1 ternyata commit sebelum TC. Berarti oke saja, lanjut. Sedangkan T2 dan T3, ya, ini terjadinya adalah antara checkpoint dengan sistem value. Titik di mana kesalahan. Maka T2 dan T3 harus dilakukan redo. Karena dia ya sudah melewati checkpoint. Nah, yang ketiga adalah kita lihat T4. T4 ini sampai dengan sistem rusak belum ada komitnya. Maka T4 akan dibatalkan. Kejadian seperti itu. Nah, sistem checkpoint ini dilakukan oleh sistem basis data secara preventif, ya, berjenjang. Misalkan setiap 10 detik, misalkan setiap 5 detik, ya, dia melakukan checkpoint terus. Dia menetapkan checkpoint. Ada kesulitan, ada kerusakan atau tidak. Kalau tidak ada kerusakan, ya tidak masalah. Tapi kalau ada kerusakan, maka kemudian dia menggunakan titik checkpoint itu dengan titik di mana kesalahan itu terjadi. Nah, itu pekerjaan dari sistem basis data. Jangan pusing, saudara. Wah, Pak, saya harus membuat program begitu. Enggak. Aplikasi sudah membuat pencegahan seperti itu. Nah, ini juga satu metode lain dari sebuah sistem basis data menggunakan halaman bayangan. Halaman bayangan. Ya, ini mungkin pernah saya singgung. Ya. Jadi, karena memori utama itu sekarang gede, ya, semuanya ukurannya gede-gede, maka setiap kali ada satu transaksi, dia kopikan database-nya itu ke dalam memori utamanya. Kopikan semuanya. Nah, kemudian semua transaksi akan berjalan di database bayangan itu. Ya. Jadi kopian itu disebut sebagai database bayangan. Semua transaksi dikenakan kepada database bayangan. Kalau semuanya sudah beres, baru kemudian pointernya diubah, ya. Data lama tidak dipakai, tabel yang baru yang ada di memori utama dituliskan ke dalam memori yang tetap. Tapi kalau di sini memori bayangan itu ada kerusakan, maka batalkan transaksi, ya.
data yang ada di media tetap, hard disk itu tetap tidak diubah. Nah, yang di dalam memori utama ini yang dihapuskan. Tidak masalah karena ini kan bayangan. Ya, jadi kalau transaksi dalam bayangan tidak selesai, batalkan semua. Tapi kalau selesai sempurna, maka data diperbarui. Ya. Data dalam memori utama dituliskan ke dalam disk, data yang ada dalam disk kita lewatkan atau kita lupakan. Nah, itu modelnya begitu. Ya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya untuk model shadow patching ini adalah tabelnya ada yang satu, ada pula yang banyak. Ya. Setiap transaksi diberikan tabel sendiri-sendiri. Jadi kalau ada transaksi jalan, mengakses data tersebut, ciptakan tabel. Ada transaksi kedua jalan, ciptakan tabel. Sehingga akhirnya di dalam memori itu tercipta lebih banyak page table ya, shadow page ya, atau data-data bayangan. Nah, data-data bayangan inilah, penciptaan data bayangan ini juga yang kemudian diterapkan di internet. Ya, datanya dikopikan bahkan ke tempat kita kalau internet itu. Maka seolah-olah kita bisa mengakses data itu menjadi ringan karena datanya diserahkan kepada memori kita. Ya. Lalu kita bisa ubah menggunakan memori kita, baru kalau kita selesai, kita sodorkan lagi ke dalam server dia, ya kan? Mau diterima atau tidak. Nah, itu di dalam internet modelnya seperti itu. Dengan cara seperti itu, maka memori utama dalam server menjadi berkurang penggunaannya. Lalu transaksi menjadi lebih cepat. Ya, karena apa? Karena setiap komputer yang terhubung akan nyumbang memori utama. Itulah yang diterapkan dalam internet, sehingga mengapa internet ini kemudian seperti melipat gandakan kecepatan proses komputer. Ya, karena setiap komputer yang terhubung di dalam internet juga akan diperlukan atau digunakan sebagai tempat proses. Gitu. Maka kemudian kita sering melihat ada ini ya case-nya ya, di case kita itu banyak, jejaknya itu banyak ya, itu karena modelnya memang begitu ya. Oke ya, itu saya kira yang perlu saudara ketahui. Ini beberapa contoh saja. Nah, ini yang paling penting memang kemudian untuk melakukan recovery itu kita perlu namanya backup. Nah, backup ini bisa offline, bisa online. Ya. Offline itu ya tidak melalui jaringan, kalau online berarti backup di tempat yang jauh dari tempat kita. Loh, kenapa Pak? Kita kok backup kok di tempat yang jauh dari kita? Ya supaya kalau misalkan di tempat kita terjadi tsunami, terus kantor kita terendam, komputer hilang, itu kan ya ada masalah. Ya kan? Karena kita mempunyai backup di luar dari kantor kita. Itu namanya backup online. Dan ini yang banyak diperlukan sekarang ini. Ya. Jadi kalau punya backup, tempatkan di servernya di Jogja, meskipun kita di Semarang. Ya, saudara ada di Madura, servernya di Madura, titipkan servernya ke mana? Semarang, gitu, atau ke Jogja yang tengah-tengah. Jogja rawan gempa. Ya sudah, Surabaya. Surabaya masih dekat dengan Madura. Nanti kalau gempa sama-sama rusak, ya sudah yang enggak jauh Jakarta. Jakarta nanti ada tsunami, ya sudah di Kalimantan, enggak apa-apa. Ya, kalau segitu di luar negeri, enggak apa-apa. Selama itu bukan data pemerintahan. Tapi kalau data pemerintahan nggak boleh di luar negeri. Ya. Hati-hati juga, begitu datanya kamu simpan di luar negeri, ternyata negara kita berperang dengan negara itu, matilah kita. Karena datanya diblokir. Ya, ini bercanda ya. Tetapi intinya begitulah. Kita harapkan ada backup itu tidak hanya di dalam komputer kita, tetapi juga di luar komputer kita, bahkan di luar kota kita. Ya, itu untuk menjamin keamanan. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Nah, ini tambahan saja. Ya, silakan kalau ada komentar. Tambah ya.
pesertanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok jadi 10? Ya. Soalnya ini kalau pesertanya tambah ini nanti kita waktunya tambah lagi loh ini. Jangan Jadi, Pak, aja ya. Ya Mas Ahmad. jangan ditambahin Pak, udah cukup aja. Kuotanya mau habis. Ya, memang kalau 10 kita tetap 7 pertemuan. Ya. Tapi kalau 11 kita harus 14 pertemuan. Nah, ini saya konsepnya ke 7 pertemuan, ya sudah 7 pertemuan aja. Ya, jadi terperampung ujian gitu. Oke, ada komentar, pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Tugas saudara tetap ya membuat sebuah summary, dituliskan di dalam sebuah Word gitu, kemudian nanti convert ke PDF baru dikumpulkan melalui tugas. Ya, tidak perlu hari ini karena saya selalu batasi besoknya boleh. Dan itu sebagai absen saya, ya. Jadi absennya berupa tugas, bukan berupa ada kewer. Ya Pak. Ya tapi Oke. yang penting diupload sekarang Pak, biar bisa kerjain Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Ya. Oke. Selamat pagi, sampai bertemu lagi.